Eee, oke, kalau aku lihat di kolom chat, mayoritas banyak yang bilang fakta ya, tapi mitos juga banyak sih gitu. Nah, coba kita lihat gitu, sebenarnya apakah benar daging kambing itu bisa bikin darah tinggi? Coba kita lihat. Ternyata mitos, kakak-kakak semua gitu. Kenapa mitos gitu ya? Karena berdasarkan penelitian yang ada gitu, ternyata konsumsi daging kambing itu tidak memiliki efek terhadap penyakit darah tinggi gitu. Justru yang jadi masalahnya, yang jadi bikin kita darah tinggi adalah banyaknya jumlah garam yang digunakan ketika memasak daging kambing gitu. Nah, apalagi balik lagi ya orang Indonesia gitu yang suka makanan-makanan itu kalau tipikalnya kalau nggak asin, manis atau nggak pedas gitu. Sehingga ternyata yang faktor yang bisa bikin kita darah tinggi ketika mengkonsumsi daging kambing adalah penambahan jumlah garam yang digunakan ketika kita memasak dagingnya gitu. Nah, justru eh, penelitian yang ada menyebutkan bahwa sebenarnya daging kambing itu tidak memiliki efek terhadap penyakit darah tinggi gitu. Tidak ada kolerasinya antara makan daging kambing dan juga penyakit darah tinggi. Justru yang jadi penyakitnya adalah jumlah garam maupun eh, bahan-bahan yang kita gunakan ketika kita memasak daging kambing tersebut gitu. Nah, ini jadi ini ya gitu ya, jadi pengetahuan juga nih buat kita gitu. Kalau misalkan nanti nextnya mungkin kalau misalkan makan daging kambing bisa pakai bahan-bahan yang lebih sehat dan juga garamnya bisa dikurangin gitu ya. Walaupun eh, tanpa mengubah cita rasa gitu. Itu pasti kita bisa. Nah, lalu tadi kita banget nih ya ngomongin daging kambing gitu. Biasanya ketika kita masak daging kambing gitu pasti kita nambahin santan gitu di dalamnya gitu. Nah, sekarang banyak juga nih mitos dan fakta yang atau kayak kabar yang beredar di masyarakat bilang bahwa makan banyak santan itu bikin penyakit jantung gitu. Nah, kira-kira mitos atau fakta ya gitu. Yuk coba bantu aku di kolom chat ya. Kira-kira makan banyak santan bikin sakit jantung itu merupakan mitos atau fakta ya? Oke, ada yang bilang mitos Kak, mitos Kak, mitos Kak. Ya, oke nih kayaknya untuk mitos dan fakta yang beredar di masyarakat yang satu ini kebanyakan bilangnya ini ya mitos ya gitu. Yuk kita coba lihat gitu ya. Sebenarnya ini mitos atau fakta ya gitu. Makan banyak santan ternyata bikin sakit jantung. Mitos fakta kalau misalkan santannya sering dipanasin. Ya, oke. Nah, ternyata fakta ya teman-teman ya gitu. Jadi sebenarnya apa fakta gitu karena kita melihat bahwa sebenarnya santan itu merupakan bahan yang tinggi lemak gitu, terutama lemak jenuh maupun lemak jahat gitu. Sehingga ketika kita mengkonsumsi banyak santan gitu ya, terutama santan yang memiliki kandungan lemak jenuh yang besar gitu, lemak jenuh yang besar gitu, itu dapat meningkatkan risiko ya, dapat meningkatkan risiko penyakit jantung gitu. Karena apa gitu? Karena ketika kita mengkonsumsi lemak jenuh yang berlebihan gitu ya, itu penelitian membuktikan bahwa ketika kita mengkonsumsi lemak jenuh dalam jumlah yang besar gitu ya, terjadi peningkatan kadar kolesterol gitu. Sedangkan kadar kolesterol itu merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung gitu. Sehingga eh, ketika kita mengkonsumsi banyak makanan-makanan yang berlemak gitu ya, nggak hanya santan aja gitu ya, tapi makanan-makanan yang berlemak gitu ya, apalagi secara berlebihan, itu pasti akan berkaitan dengan masalah kegemukan yang nantinya secara jangka panjang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Kurang lebih seperti itu gitu. Makanya di sini juga Tropical Film menghadirkan santan yang memang rendah lemak, rasa nikmat sehingga bisa membantu jantung untuk tetap sehat. Nah, sekarang ada lagi nih mitos dan fakta yang beredar di masyarakat. Susu bikin gemuk gitu. Nah, kira-kira mitos atau fakta ya gitu ya. Susu bikin gemuk gitu. Oke. Nah, mitos atau fakta ya kira-kira eh susu itu bikin gemuk gitu. Fakta Kak, kecuali susu Tropicana Slim enggak. Mitos kecuali ditambahin gula gitu. Mitos, mitos, mitos. Oh, ini kayaknya agak seimbang ya, gitu ya. Ada yang bilang mitos, ada yang bilang fakta gitu. Jadi, yuk kita coba
lihat gitu ya, apakah susu ternyata bikin gemuk gitu. Ternyata mitos ya gitu. Eh, Kakak-kakak semua gitu. Jadi sebenarnya berat badan itu ketika kita ngomongin tentang kegemukan gitu ya, itu nggak banyak hal yang dipengaruhi gitu. Berat badan itu dipengaruhi oleh keseimbangan kalori gitu dan tidak ditentukan oleh satu jenis makanan saja gitu. Justru susu itu mengandung banyak nutrisi yang baik oleh tubuh gitu sehingga sayang untuk apabila kita melewatkan minum susu gitu. Sehingga ketika kita pengen mengkonsumsi susu gitu ya, kita bisa pakai atau mengkonsumsi susu yang lebih sehat gitu. Dengan cara apa gitu? Dengan cara kita memilih susu yang lebih rendah lemak gitu. Dengan kalori dan lemak yang lebih rendah gitu. Tapi nutrisinya sama. Gitu. Sehingga kita nggak apa-apa minum susu gitu. Karena pasti susu juga pasti ada kalorinya di sana. Dan juga susu juga mengandung lemak. Tapi kita bisa memilih-milih nih gitu. Susu yang sehat adalah susu yang rendah lemak gitu ya dan juga secara kalorinya bisa terkontrol gitu. Jadi ketika kita minum susu juga tidak menimbulkan timbunan lemak yang berlebih kepada tubuh tapi dan juga tidak apa ya menimbulkan kegemukan atau risiko obesitas dalam jangka yang panjang itu sehingga pilihlah susu yang rendah lemak. Nah, oke. Okay. Sekarang kita udah terakhir-terakhir nih gitu. Tadi kita ngomongin susu, nah sekarang kita ngomongin tentang diet gitu. Nah, diet keto baik dilakukan oleh siapa saja, bahkan bisa menyembuhkan diabetes. Nah, kira-kira ini mitos atau fakta ya? Gitu. Diet keto itu bisa dilakukan oleh siapa saja ya, bahkan bisa menyembuhkan diabetes gitu. Diet keto bisa menyembuhkan diabetes. Apakah ini mitos atau fakta ya? Gitu. Oke. Oh, fakta Kak, fakta, fakta. Oke, kita coba lihat ya. Sebenarnya diet keto itu menimbulkan baik dilakukan oleh siapa saja dan bisa menyembuhkan diabetes nggak ya? Gitu. Kita lihat ternyata mitos ya teman-teman ya. Karena apa gitu? Karena diet ketogenik itu sebenarnya penelitian membuktikan bahwa dapat berdampak negatif untuk kesehatan dalam jangka panjang gitu. Apalagi terutama apabila tidak diawasi dokter dan juga ahli gizi gitu. Nah, selain itu ketika kita melakukan diet keto gitu ya, efek samping yang timbul juga banyak gitu. Contohnya seperti dehidrasi, gangguan keseimbangan elektrolit, gangguan sistem pencernaan, sakit kepala, rasa lemas, gangguan kulit, hingga gangguan pankreas ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman ataupun temannya maupun keluarganya ingin melakukan diet keto harus konsultasi dan juga ketika dalam pelaksanaan dietnya harus dalam pengawasan dokter dan juga ahli gizi. Nah, ini mitos dan fakta yang terakhir gitu. Banyak yang bilang bahwa oh Kak, minum es bisa bikin gemuk gitu. Nah, kira-kira ini mitos atau fakta ya? Kakak-kakak semua gitu. Minum es bisa bikin gemuk gitu. Kayak aku nggak mau minum es takut gemuk gitu kan banyaknya sekarang uh, apalagi anak-anak muda gitu ya yang aku nggak mau minum es soalnya bikin gemuk gitu. Nah kira-kira mitos atau fakta ya gitu ya. Mitos kak kalau abis makan berlemak gitu yang bikin gemuk ada gulanya. Oke, ini kayaknya satu suara ya semua ya mitos ya. Nah coba kita lihat ternyata adalah mitos betul kakak-kakak semua karena apa gitu ya karena sendiri itu tidak mengandung kalori gitu. Eh, tapi harus dilihat esnya tuh yang berasal dari air air mineral ya, gitu ya, air putih ya, bukan es campur, es cendol ataupun es kuwut dan lain-lainnya gitu. Tapi es yang berasal dari air tawar itu tidak mengandung kalori karena sebenarnya air mineral itu tidak mengandung kalori atau nol kalori gitu. Jadi mungkin ada yang bilang gitu ya sering ada yang bilang aku nggak mau minum takut gemuk gitu. Nah sebenarnya itu salah juga ya teman-teman ya karena air mineral sendiri itu tidak mengandung kalori atau nol kalori gitu. Nah justru yang biasa jadi masalah yang biasa menjadi membuat gemuk itu adalah tipe minumannya teman-teman. Jadi minuman yang ditambahkan es biasanya adalah minuman yang manis, tinggi gula dan juga tentunya tinggi kalori. Contohnya kayak yang tadi gitu ya. Kalau esnya es campur atau esnya es cendol, es kuwut gitu atau es buah gitu, es teler. Nah, itu justru yang membuat kita gemuk gitu, teman-teman.
Nah, kurang lebih seperti itu, sehingga dari Tropicana Slim juga ada salah satu produk kita alternatifnya gitu ya, ketika kita pengen bikin makanan-makanan yang segar-segar melalui dengan es, campuran es gitu ya. Kita juga ada Tropicana Slim Syrup, susu kental manis, dan juga uh, sugar free sweet orange yang tentunya rendah kalori, rendah gula juga gitu ya, tanpa penambahan gula pasir, sehingga uh, aman untuk diabetes dan juga untuk teman-teman yang ingin melakukan diet. Nah, kurang lebih seperti itu. eh, Harapannya dari edukasi singkat ini kakak-kakak semua gitu ya, jadi lebih menyadari mitos dan fakta yang beredar di masyarakat, sehingga kita semua bisa mawas diri terhadap apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi gitu, dan juga bisa menjadi motivasi kita untuk terus hidup sehat. Nah, kurang lebih seperti itu kalau dari aku, Febri dari Tropicana Slim. Terima kasih untuk perhatiannya kakak-kakak semua yang udah antusias, udah bantu aku buat jawabin gitu ya, mitos fakta gitu. Terima kasih banget, aku apresiasi banget, dan aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Adalah mitos nih. Baru terkupas sepertinya ya. Baru terkupas juga nih ya, mungkin membuka insight banyak nih dari kakak-kakak semua, bahwa ternyata yang selama ini beredar adalah mitos ataupun fakta begitu ya. Nah, mungkin dari kakak-kakak semua, dari Bapak Ibu, ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan atau yang ada mau ditanyakan gitu ya, boleh silahkan diketik saja di kolom chat ya. Mungkin bisa dikasih nama, asal instansi, dan pertanyaannya apa begitu. Atau boleh di raise hand juga boleh. Mungkin dari Bapak Ibu, kakak-kakak ada yang mau bertanya, silahkan. Nah, sambil menunggu, mungkin dari kakak-kakak ada yang mau siapin pertanyaan gitu ya, atau ada yang shock gitu ya, ternyata ada mitos fakta baru nih yang baru ditahuin yang selama ini beredar nih. Jadi saya umumin sekali lagi, terima kasih yang baru join juga, terima kasih sudah hadir di webinar kesehatan pada hari ini. Jadi rangkaian kegiatan ini adalah rangkaian untuk menyambut Hari Diabetes Internasional atau World Diabetes Day, adalah puncaknya besok. Besok itu kita isi dengan senam nasional serentak. Jadi mungkin kakak-kakak boleh mengisi link senam online, dan nanti link Zoom-nya akan dikirimkan di emailnya masing-masing. Saya kirimkan terlebih dahulu untuk link daftar ya, dan sertifikat SKP-nya akan dikirimkan ketika kakak-kakak semuanya sudah mengikuti seluruh sesi ya, jadi sesi webinar pada hari ini dan sesi besok yaitu senam online. Jadi harapannya sudah hadir hari ini, besok bisa hadir juga di senam online-nya. Jadi daftar di senam WDD, kemudian cek emailnya. Di emailnya tersebut akan ada link Zoom untuk besok. Dan sertifikat SKP juga akan didapatkan jika sudah mengikuti kedua sesi dan stay ya di kedua sesinya, karena besok akan dapat data dari teman-teman yang sudah stay begitu. Nah, sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan nih. Saya bacain di kolom chat ya. Oh, ada yang tanya ya, mungkin udah mulai kebuka nih. Ternyata selama ini mengkonsumsi banyak gula gitu ya. Harga biskuit Hokkaido berapa? Harga biskuitnya tentunya sangat ekonomis. Nanti di akhir akan ada voucher diskon biar dapat free ongkir juga tanpa minimal order ya. Mohon dibantu penjelasannya Tropicana Slim Klasik dari Nilu di RS Wangayo. Terima kasih. Kak Febri mungkin mau dijawab satu-satu terlebih dahulu ya. Kak Febri masih di mute, sorry. Oke, iya, Ya. boleh. Kak Febri ada yang Pertanyaannya tanya apa? dari Rumah Sakit Wangayo, Ibu Nilu ya. Mohon dibantu penjelasannya dari Tropicana Slim Klasik. Mungkin penjelasannya dari produk Tropicana Slim Klasik mungkin maksudnya ya. Saya bacain satu-satu ya Kak Febri, Ya. silakan. Jadi sebenarnya untuk produk Tropicana Slim gitu ya, terutama kita Tropicana Slim itu ada tiga kategori nih, Kak Pandit gitu. Jadi ada kategori
Tropicana Slim kuning, biru, dan juga merah gitu. Nah, ini tiga-tiganya punya fungsi yang berbeda gitu. Dimana kalau misalkan Tropicana Slim kuning itu kita produk-produknya adalah produk-produk rendah kalori gitu. Lalu yang biru itu adalah rendah lemak, dan juga yang Tropicana Slim merah adalah produk-produk yang pelengkap masakan. Nah, tadi yang Tropicana Slim Classic itu merupakan Tropicana Slim kuning golongannya gitu, di mana Tropicana Slim Classic ini merupakan pengganti gula sweetener ya yang rendah kalori gitu. Jadi rendah kalori, hanya 5 kilokalori per sasetnya gitu. Dan tidak ada penambahan gula pasir di sana, sehingga aman untuk diabetes gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah produk-produk Tropicana Slim tidak ada penambahan gula dan juga pastinya rendah kalori. Nah, satu lagi ada lagi nih, selain Tropicana Slim Classic, ada juga Tropicana Slim Diabetics gitu. Nah, Tropicana Slim Diabetics ini biasanya kita anjurkan untuk orang-orang yang sudah menderita penyakit diabetes gitu. Kenapa gitu? Karena Tropicana Slim Diabetics ini dia tidak mengandung kalori sama sekali, atau 0 kilokalori per sasetnya gitu sih. Dan juga uh, Tropicana Slim Diabetics ini mengandung mineral kromium gitu, di mana mineral kromium ini dapat membantu untuk menjaga kadar gula darah dalam tubuh. Kurang lebih seperti itu sih perbedaannya antara klasik dan diabetes. Tapi intinya adalah dua-duanya sweetener pengganti gula pasir yang sama-sama rendah kalori, sehingga aman untuk diabetes dan juga diet gitu. Kak Pandit kayaknya masih di mute ya. Halo, halo Kak Pandit. Oke, nggak apa-apa gitu, sambil nunggu Kak Pandit, coba aku balesin satu-satu dulu kali ya. Aku coba menjawab pertanyaannya satu-satu gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Dita Artayani gitu, dari Poltekkes Kemenkes Denpasar, izin bertanya, apakah benar mandi malam bisa menyebabkan sakit tulang atau asam urat? Oke, nah untuk pertanyaan ini mungkin Kak siapa ini tadi namanya Kak Dita ya, Dita Artayani. Oke, untuk pertanyaan ini karena di luar dari konteksnya kita gitu ya. Nah, tapi tenang aja gitu, karena di Tropicana Sim kita ada yang namanya Nutrifood Research Center gitu. Jadi pertanyaannya akan kita tampung dulu, nanti kita akan jawab secara personal ke Kak Ditanya gitu ya. Nanti akan dihubungi oleh panitia untuk memperoleh jawabannya gitu, karena ini cukup di luar dari konteksnya ya gitu. Oke, yang kedua ada kakak mana nih? Apakah dari produk Tropicana Slim aman digunakan dalam jangka waktu yang lama gitu, dan apakah tidak mengeluarkan produk seperti makanan pokok seperti beras rendah lemak? Oke, terima kasih Kak Ratna untuk pertanyaannya. Jadi untuk produk Tropicana Slim gitu ya, tapi ini tidak hanya produk Tropicana Slim sih, tapi untuk semua produk yang ada di pasaran gitu. Nah, kita ada yang namanya ADI gitu. ADI itu adalah acceptable daily intake gitu. Acceptable daily intake itu apa gitu? Acceptable daily intake itu adalah jumlah maksimum yang boleh dikonsumsi oleh dalam satu hari, yang tidak akan menimbulkan dampak jangka panjang gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari Tropicana Slim gitu ya, ataupun semua produk yang beredar di pasaran, ketika kita mengkonsumsi di bawah kadar ADI-nya itu masih aman gitu. Nah, untuk Tropicana Slim, terutama Tropicana Slim Classic gitu ya, Tropicana Slim Classic per apa ya? Sebagai perbandingan, ketika teman-teman punya berat badan sekitar 65 kilogram gitu ya, acceptable daily intake atau jumlah maksimum yang boleh dikonsumsi adalah 66 saset gitu. Jadi itu masih aman banget gitu ya. Itu masih aman banget, sehingga tidak akan menimbulkan efek dalam jangka yang panjang gitu. Karena kalau misalkan dipikir-pikir kan juga ngapain orang gitu mengkonsumsi 66 saset Tropicana Slim dalam satu hari gitu. gitu. Jadi sebenarnya tidak akan menimbulkan efek jangka panjang gitu. Selama masih di bawah acceptable daily intake tadi, yaitu 66 saset gitu.
harinya. Dan apakah tidak mengeluarkan produk seperti makanan pokok seperti beras rendah lemak. Nah, sekarang kita juga sedang launch yang namanya beras shirataki nih Kak gitu. Jadi baru banget gitu baru bulan kemarin kita launch produk baru kita itu beras shirataki gitu. Uh, Nanti akan dijelaskan oleh Pandit gimana caranya kalau misalkan pengen belanja beras shirataki gitu. Nah, ada pertanyaan lagi dari Kak Marta untuk mengurangi risiko diabetes pada anak yang memiliki risiko tinggi diabetes. Pada mulai usia berapa Tropicana Slim dapat diberikan? Oke, mungkin ini aku akan gabungin pertanyaannya sama pertanyaannya Kak Putu Dina ya gitu. Apakah produk Tropicana Slim cocok untuk ibu menyusui yang ingin diet? Oke, ya, terima kasih pertanyaannya gitu. Jadi ini pertanyaan yang cukup umum ya gitu ya. Jadi apakah boleh dikonsumsi oleh anak-anak, ibu hamil dan juga menyusui gitu. Nah, sebenarnya Tropicana Slim secara prinsip gitu ya, secara prinsipnya bisa dikonsumsi oleh siapa saja gitu. Oleh anak-anak, oleh ibu hamil, oleh ibu menyusui gitu. Hanya saja note atau catatan dari Tropicana Slim untuk ketiga kasus tadi yaitu anak-anak, ibu menyusui dan juga ibu hamil perlu diperhatikan asupan kalorinya karena produk Tropicana Slim sekali lagi adalah produk-produk yang rendah kalori. Sedangkan ketiga kasus tadi itu merupakan kondisi di mana orang itu sedang membutuhkan apa ya asupan kalori yang cukup untuk masa pertumbuhan maupun perkembangannya gitu sehingga bisa mengkonsumsi Tropicana Slim asalkan dijaga juga pola asupan kalorinya sehingga tidak defisit kalori gitu untuk ibu hamil, menyusui dan juga anak-anak gitu. Sehingga dikonsumsi oleh siapapun sebenarnya tidak ada masalah gitu. Hanya saja harus diperhatikan dan harus bijak dalam pemberian jumlah kalori kepada ketiga orang tersebut gitu. Oke, izin bertanya seberapa efektif produk Tropicana Slim terhadap penderita diabetes mellitus? Oke, terima kasih Pak Iwayana Puspadi gitu ya. Terkait dengan Tropicana Slim ini sendiri Pak, gitu. Jadi sebenarnya Tropicana Slim sendiri adalah produk atau visi dari produk ini adalah sebenarnya kita pengen lebih preventif gitu. Kita pengen kita punya visi bahwa yang namanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu. Sehingga produk-produk kita memang lebih banyak yang sifatnya adalah mencegah gitu. Tapi ketika ada yang menderita diabetes mellitus gitu ya, itu bisa kita apa namanya bisa kita berikan solusi dengan cara apa gitu? Dengan cara memberikan produk-produk yang bebas gula pasir. Lalu yang kedua produk-produk yang eh, kalau misalkan teman-teman tahu ada yang namanya GI ya. GI itu glycemic index gitu. Glycemic index itu adalah suatu indeks yang menyatakan seberapa cepat gitu ya suatu makanan itu dapat meningkatkan kadar gula darah gitu. Nah, makanya Tropicana Slim itu juga cukup aware produk-produknya memiliki GI yang cukup rendah gitu. Sehingga bisa membantu untuk penderita diabetes mellitus sebagai makanan alternatif maupun minuman alternatif maupun pendamping makanan alternatif seperti itu sih Pak. Karena sekali lagi secara prinsip Tropicana Slim itu produk-produk rendah kalori, rendah gula, bebas gula pasir gitu ya, rendah garam dan juga rendah lemak gitu. Tuh, tapi balik lagi nih ketika penderita diabetes mellitus sudah mengkonsumsi Tropicana Slim tapi mereka tidak menjaga gaya hidup mereka gitu. Contohnya mereka masih makan makanan yang banyak mengandung gula, lalu juga tidak aktif berolahraga. Nah, itu di luar kuasa dari produk kami gitu karena sekali lagi yang namanya kesehatan tidak bisa ditentukan oleh satu produk saja tapi juga harus dibarengi oleh gaya hidup sehat juga gitu. Oke, Kak Nimade Sudarmini bertanya nih, kalau misalkan konsumsi produk Tropicana Slim apakah bisa bikin kurus? Produk Tropicana Slim bisa membantu gitu ya untuk mengontrol berat badan. Karena apa gitu? Karena secara prinsip gitu ya, ketika kita ingin kurus gitu ya, ingin kurus ya, berarti kita harus mengurangi harus defisit kalori ya namanya ya. Defisit kalori itu gimana? Defisit kalori itu adalah kalori yang kita keluarkan gitu ya melalui melalui olahraga bergerak aktif gitu itu lebih besar daripada kalori yang kita makan gitu. Nah makanya di sini Tropicana Slim bisa membantu teman-teman semua untuk mengontrol kalori yang masuk ke dalam tubuh kalian sehingga kalau dengan makan
dengan makan produk Tropicana Slim atau mengkonsumsi produk Tropicana Slim gitu ya, kalorinya bisa lebih terkontrol karena produk kita memang rendah kalori semua gitu. Tapi balik lagi, ketika pengen kurus juga harus dibarengi dengan gaya hidup sehat, gaya hidup aktif dan juga olahraga. Oke, nah tadi juga ini ada Kak PW nih, tadi bertanya ya, seorang penderita diabetes pengguna gula Tropicana Slim untuk anjuran pemakaian perharinya berapa saset Kak? Gitu. Aku ini tadi akan coba jawab dengan pendekatan tadi ya gitu. Jadi setiap produk yang beredar di pasaran itu ada yang namanya ADI acceptable daily intake gitu. Jadi acceptable daily intake itu adalah jumlah maksimum yang bisa kita konsumsi per hari tanpa menimbulkan efek jangka panjang ke depannya gitu. Nah, untuk Tropicana Slim gitu ya, untuk Tropicana Slim klasik itu berat badan 60 kilogram gitu, 60 sampai 65 kilogram itu ada di angka 60 saset gitu. Jadi sebenarnya selama kita mengkonsumsi di bawah angka tersebut itu masih aman gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, eh ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Kak, apa perbedaan gula Tropicana Slim dengan gula pasir biasanya? Dan kenapa gula Tropicana Slim lebih rendah kalori? Terima kasih. Oke, eh, perbedaan mendasar antara gula Tropicana Slim dan gula lainnya ada di jumlah kalorinya sebenarnya teman-teman gitu. Jadi gula Tropicana Slim untuk gula yang klasik gitu hanya ada 5 kilokalori teman-teman. Sedangkan eh, Tropicana Slim Diabetics itu justru 0 kalori gitu. Nah, ini bedanya dengan gula gula pasir gitu ya. Gula pasir itu dia kalorinya cukup besar ya teman-teman ya gitu, sekitar 100-an atau 200-an atau aku lupa angka pastinya berapa, tapi cukup besar gitu. Itulah yang membedakan gula Tropicana Slim dengan gula pasir gitu dari jumlah kalori. Dan kenapa gula Tropicana Slim bisa lebih rendah kalori Kak gitu? Karena gula kita itu bukan berasal dari yang namanya sukrosa gitu teman-teman, tapi kita menggunakan sorbitol gitu atau saripati jagung gitu, saripati jagung yang diekstrak sedemikian rupa dengan teknologi yang kita miliki sehingga bisa membuat sebuah pengganti gula pasir yang profil rasanya mirip gula pasir tapi secara kalori lebih terkontrol. Oke, Ibu Kade ini juga ada nanya, izin bertanya apakah produk Tropicana Slim aman dikonsumsi ibu hamil? Eh Ya, betul. Uh, Tropicana Slim itu aman dikonsumsi oleh ibu hamil, boleh untuk dikonsumsi oleh ibu hamil asalkan tapi Tropicana Slim sendiri tadi menyarankan ya untuk konsultasi ke dokter dan juga memperhatikan asupan kalorinya karena sekali lagi Tropicana Slim merupakan produk yang rendah kalori, sedangkan yang namanya ibu hamil itu justru mereka butuh asupan kalori yang banyak gitu. Nah, sehingga jangan sampai ibu hamil ini konsumsi Tropicana Slim aja sehingga kekurangan kalori nih. Jangan sampai seperti itu gitu. Makanya harus diimbangi dengan pola makan yang disesuaikan dengan kebutuhan kalori harian oleh ibu hamil. Gitu. Kak, apakah ada produk permen Tropicana Slim? Sejauh ini belum ada ya gitu ya. Tapi kita juga sekarang banyak bergeraknya di bidang snacking-snacking ya. Jadi kayak ada cookiesnya, lalu juga ada produk kecap manis dan juga kecap manis, kecap asin, mayones gitu. Sampai yang terbaru adalah shirataki rice. Oke, halo Kak Febri, sepertinya tadi ada gangguan sedikit, mohon maaf Ya, teman-teman semua. nah, Ya, tadi udah banyak juga ya ada pertanyaan yang juga sudah dibahas oleh Kak Febri ya. Mungkin ini yang terakhir kali deh sebelum kita lanjut ke pembicara kedua ya. ya. Oke, dari ini yang terakhir nih Kak, ada dari Rumah Sakit Bali Mandara atas nama Kak Dia Laksmi. Izin bertanya, apakah mengkonsumsi kopi yang agak manis setiap hari dapat meningkatkan risiko diabetes ya? Oke. Nah, terima kasih Kak Dia buat pertanyaannya. Nah, ini juga ini ya. eh, Mungkin yang banyak yang dibingungin oleh masyarakat kali ya. Gitu. Jadi sebenarnya mengkonsumsi kopi agak manis setiap hari dapat meningkatkan risiko diabetes nggak Kak gitu. Nah, sebenarnya kopi agak manisnya ini yang harus dipertanyakan adalah pakai gula apa gitu. Ya, pakai gula apa gitu. Justru yang bisa menyebabkan atau meningkatkan risiko penyakit diabetes adalah ketika kita mengkonsumsi gitu ya, eee, mengkonsumsi, banyak gula gitu atau,
mengkonsumsi banyak gula pasir gitu. Ketika kita ngopi tapi ditambahinnya adalah gula pasir gitu ya, setiap hari 2 sendok teh gitu. Oke, 2 sendok teh. 2 sendok teh per satu cangkir kopi ya. Nah, mungkin di sini aku bakal bantu jawab melalui ini kali ya, melalui anjuran konsumsi gula menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia gitu. Jadi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu menyarankan gitu ya, menyarankan anjuran konsumsi gula per orang per harinya gitu ya adalah 4 sendok makan per orang per hari gitu atau setara dengan 50 gram per orang per hari gitu. Nah, ketika kita ketika kita pas pagi-pagi minum kopi ditambahin 2 sendok gula gitu ya. Nah, berarti kita udah menghabiskan gitu ya setengah setengah apa ya, setengah jumlah anjuran yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan gitu. Belum lagi kalau misalkan nanti makan siangnya minum es teh manis gitu, makan malamnya minum sirup gitu, pasti bakal lebih dari 4 sendok makan gula pasir per harinya gitu. Nah, makanya justru yang harus diperhatikan di sini adalah eh, pengurangan gulanya itu, pengurangan konsumsi gulanya, atau kita beralih ke produk sweetener yang basisnya bukan berasal dari sukralosa gitu. Kenapa? Gitu karena sukralosa itu sukralosa atau gula pasir itu yang menjadi bahaya adalah sebenarnya karena dia itu tinggi kalori gitu. Tinggi tinggi kalori gitu ya sehingga kalau misalkan mau ngopi gitu ya, mau ngopi profil rasanya agak manis tapi eh, nggak bisa apa ya nggak kalorinya tuh rendah sehingga bisa menurunkan risiko terkena penyakit obesitas dan juga diabetes. Salah satunya adalah menggunakan sweetener dan salah satunya adalah produk Tropicana Slim gitu. Nah, tapi yang harus di note adalah ketika teman-teman mengkonsumsi gula pasir ya, gula pasir itu anjuran dari Kementerian Kesehatan adalah 4 sendok makan per hari atau setara dengan 50 gram per orang per harinya. Gitu. Jangan sampai lebih. Gitu. Oke, nah itu dia ya, ternyata tanpa kita sadari itu banyak masuk gula dari berbagai sumber makanan dan minuman yang kita sering konsumsi ya Kak ya. Nah, sepertinya Kak Febri ini sebenarnya masih banyak banget ada pertanyaan yang bisa dibahas, tapi kita kehalang waktu nih. Mungkin dari kakak-kakak dan bapak ibu yang nantinya masih ingin dibahas dan masih ingin bertanya, bisa langsung ke Kak Febri ya, ada di Instagram @pepsaka atau ada di kontak person dengan saya sendiri nantinya. Begitu. Nanti mungkin kita lebih banyak diskusi lagi karena masih ada agenda berikutnya lagi nih Kak. Ya, Oke deh, mungkin dari yang teman-teman tadi yang sudah tanya, harapannya semoga menjawab ya, dan semoga bisa memberikan insight juga. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bertanya, dan juga Kak Febri yang sudah sharing materi, dan juga ada Q&A-nya juga. Nanti akan dilanjutkan lagi, mungkin bisa ditanya ke kontak person atau di Instagramnya Kak Febri ya, di @pepsaka. Oke deh Kak Febri, terima kasih banyak atas waktunya. iya, terima kasih banyak juga buat rekan-rekan PPNI semua. Senang banget nih antusiasmenya, semangat banget gitu ya dari teman-teman semua. Tadi udah bantuin aku buat jawabin mitos dan fakta juga. Tadi banyak banget yang bertanya gitu ya, sampai nggak bisa bertanya, nggak bisa aku jawab seluruhnya. Tapi tenang aja, teman-teman boleh kontak aku kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan kesehatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga sesi di pagi hari ini dari Tropicana Steam terkait dengan mitos dan fakta kesehatan bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk terus menjalankan gaya hidup sehat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Febri. Nah, teman-teman, masih banyak nih juga mungkin dari kakak-kakak dan bapak ibu yang tanya ya, ada link presensinya. Nah, nanti itu di akhir akan di-share ya link presensinya. Kemudian ada juga yang kontak, ada yang mau tanya gimana caranya dapat voucher dan lain sebagainya. Itu stay di akhir, karena di akhir nanti akan diberikan vouchernya dan juga diberikan cara khusus nih, biar tanpa minimal order pembelanjaan gitu ya. Nah, untuk materi yang kedua, langsung saja mungkin saya ingin panggil terlebih dahulu ya dengan Ibu Nurse Nikomang Ari Sawitri SKEP MSc PhD. Nah, ini dia. Halo Ibu Ari. Halo, selamat siang, Mbak Fani. Selamat siang juga Ibu Ari, apa kabarnya? Baik.
Nah, Terima Ibu Ari, tadi kita sudah bahas mitos fakta ya, Ibu ya. Mungkin kali ini kita lebih bahas tentang berdamai dengan diabetes selama pandemi nih, sama Ibu Ari Sawitri ya, selaku perawat dan juga dosen tentunya. Oke, Ibu Ari, mungkin ini banyak yang udah nggak sabar. Dari Ibu sudah disiapkan materinya, sudah bisa di-share screen? Ya, sebentar ya Mbak Pandit. Oke, silahkan Ibu. Nah, sambil menunggu Ibu Ari, mungkin dari teman-teman nanti akan ada pertanyaan begitu ya, sambil berjalannya materi dari Ibu Ari. Silahkan langsung saja di kolom chat untuk diketik pertanyaannya yang bisa kita diskusikan nanti ya di saat Q&A. Nah, ini sudah muncul. Baik, silahkan Ibu Niko Mangari Sawitri dengan materi berdamai dengan diabetes selama pandemi. Oke, terima kasih Mbak Pandit. Selamat siang untuk Bapak Ibu yang hadir di di Zoom meeting hari ini untuk mendengarkan materi terkait dengan diabetes mellitus. Ya, tadi Kak Febri sudah menyampaikan begitu banyak informasi ya terkait terutama untuk diet ya, di mana kita jadi banyak tahu ternyata ada mitos dan fakta yang harus kita perhatikan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi karena di sini banyak juga perawat gitu ya, supaya nanti bisa memberikan informasi juga kepada pasien-pasien yang memang memerlukan konsultasi atau mungkin perawatan terkait dietnya mereka. Oke, jadi hari ini saya akan menyampaikan materi, sebenarnya sharing aja karena saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini dan juga adik-adik yang ada di Zoom meeting hari ini sebagian besar sudah memahami terkait dengan diabetes ya. Pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Nutrifood dan juga IPKKI karena memberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit informasi terkait dengan diabetes. Ya, materi kita hari ini atau pertemuan kita hari ini merupakan rangkaian dari acara Hari Diabetes Dunia, di mana puncaknya adalah pada tanggal 14 November. Oke, ada yang tahu kenapa kita merayakan 14 November sebagai Hari Diabetes Sedunia? Oke, belum tahu ya? Ada yang sudah tahu mungkin? Oke, baik. Kenapa kita merayakan 14 November sebagai Hari Diabetes Sedunia? Ini karena 14 November adalah hari kelahiran Sir Frederick Banting atau orang yang menemukan insulin ya. Insulin adalah zat yang sangat diperlukan atau obat yang sangat diperlukan oleh para penderita diabetes. Jadi Sir Frederick Banting ini menemukan insulin ya pada tahun 1922 bersama rekannya Charles Bass. Jadi mungkin itu sekilas info terkait dengan 14 November. Oke, saya lanjut saja langsung ke materi terkait dengan diabetes. Oke. Apa itu diabetes? Ini semua orang pasti sudah pernah mendengar ya, apa itu diabetes begitu ya. Jadi diabetes ini adalah merupakan penyakit menahun atau yang kita sebut dengan penyakit kronis ya, di mana terjadi gangguan metabolik dan tandanya adalah terjadi peningkatan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Kemudian siapa saja atau faktor apa saja yang meningkatkan atau menjadi pencetus untuk terjadinya diabetes mellitus. Jadi ada dua ya faktor yang dapat meningkatkan seseorang mengalami diabetes mellitus. Jadi ada faktor yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Apa saja faktor yang
tidak dapat dimodifikasi ketika seseorang memiliki resiko tinggi untuk mengalami diabetes, yaitu ada faktor ras, kemudian etnik, kemudian umur, jenis kelamin, kemudian ada riwayat di keluarganya yang menderita diabetes mellitus, kemudian ini bagi wanita pernah melahirkan atau memiliki riwayat melahirkan bayi yang beratnya lebih dari 4.000 gram. Kemudian untuk faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Nah, ini lebih kepada gaya hidup ya, yaitu berat badan berlebih. Ini kan kalau misalnya berat badannya berlebih bisa melakukan olahraga atau mungkin mengatur pola makan untuk menurunkan berat badannya. Kemudian obesitas abdominal atau sentral. Kemudian kurangnya aktivitas fisik. Nah, ini sering kali terjadi juga ya, terutama di zaman pandemi ini, di mana kita menjadi khawatir untuk keluar rumah begitu ya, sehingga kita jadi takut untuk misalnya jogging atau pergi ke gym dan sebagainya. Kemudian ada hipertensi, kemudian ada dislipidemia, diet tidak sehat dan tidak seimbang, misalnya karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori. Ya, tadi Kak Febri sudah menyampaikan begitu banyak informasi terkait dengan diet ya, dan juga apa saja yang bisa dilakukan untuk menurunkan konsumsi kalori. Kemudian slide-nya tadi juga cantik ya, dibandingkan mungkin dengan slide saya yang lebih banyak terkait dengan diabetesnya. Tadi slide-nya cantik, ada banyak makanan dan sebagainya. Kemudian kondisi apa lagi atau faktor apa lagi yang bisa dimodifikasi? Jadi ada kondisi pradiabetes di mana ditandai dengan toleransi glukosanya terganggu atau gula darah puasanya terganggu. Kemudian kebiasaan merokok juga. Nah, itu hal-hal yang bisa faktor-faktor yang bisa dimodifikasi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya diabetes. Kemudian bagaimana diagnosa dari diabetes mellitus? Jadi untuk penegakan diagnosa diabetes mellitus dilakukan tentu saja dengan pengukuran kadar gula darah ya. Kemudian kadar gula darah yang seperti apa nih yang diukur gitu ya. Yang pertama ini ada namanya pemeriksaan glukosa plasma puasa. Jadi kalau pemeriksaan glukosa plasma puasanya lebih dari 126 mg per desiliter, nah ini dapat dikatakan dia mengalami peningkatan kadar gula darah ya. Nah, selama berapa lama harusnya seseorang puasa sebelum dia melakukan pemeriksaan ini? Setidaknya pasien atau individu yang akan melakukan pemeriksaan ini melakukan puasa minimal 8 jam. Kemudian ada yang namanya juga pemeriksaan glukosa plasma. Pemeriksaan glukosa plasma 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral. Ini kalau hasilnya lebih dari 200 mg per desiliter, nah ini juga dikategorikan sebagai telah terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Kemudian pemeriksaan glukosa plasma sewaktu. Ini hati-hati kalau hasilnya sudah lebih dari 200 mg per desiliter dengan keluhan klasik ya. Jadi keluhan klasik itu nanti akan saya sampaikan berikutnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada pemeriksaan HbA1c. Nah, ini hasilnya kalau sudah lebih dari 6,5% dengan menggunakan metode yang sudah terstandarisasi oleh NGSP ya, ini maka orang tersebut sudah mengalami peningkatan kadar glukosa darah. Nah, tanda klasik itu apa saja? Ini di sampingnya ada ya, jadi ada mungkin mengalami kelelahan, kemudian kesemutan ya di beberapa bagian tubuh, kemudian kalau ada luka misalnya itu menjadi sulit sembuh begitu ya, misalnya ada
bisul begitu ya, lama sekali sembuhnya, atau mungkin jerawatnya tidak sembuh-sembuh begitu ya. Kemudian ada luka misalnya pada kaki, itu juga tidak sembuh-sembuh padahal sudah diobati dengan berbagai macam cara. Nah, itu diwaspadai bahwa sudah terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Kemudian kehilangan berat badan, dia tiba-tiba jadi kurus ya, jadi langsing. Nah, itu jangan happy dulu ya, bisa jadi itu adalah tanda bahwa terjadi peningkatan glukosa darah. Jadi jangan senang dulu ketika semua baju mungkin yang waktu SMA bisa dipakai lagi gitu ya, jangan-jangan itu terjadi diabetes gitu ya, mungkin itu perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya, mohon maaf ini. Oke. Nah, pengelompokan, Jadi pengelompokan diabetes ya. Jadi ada 3 yang akan saya sampaikan di sini. Jadi ada diabetes tipe 1, kemudian diabetes mellitus tipe 2, dan juga diabetes mellitus tipe gestasional. Jadi kalau yang diabetes mellitus tipe 1, ini saya yakin semua sudah paham ya. Saya hanya akan berusaha untuk Anda bisa mengingatnya kembali begitu ya. Jadi kalau diabetes tipe 1 ini terjadi kenaikan kadar gula darah itu karena adanya kerusakan sel beta pankreas ya, sehingga produksi insulinnya itu tidak ada sama sekali atau mungkin sangat sedikit diproduksi begitu ya. Kemudian jadi di gambar diperlihatkan ya, ini seperti ini. Jadi perut mengubah di perut atau di sistem pencernaan ya, makanan diubah menjadi glukosa, kemudian glukosa masuk ke aliran darah, kemudian pankreas yang seharusnya menghasilkan insulin untuk mengolah glukosa tersebut ya, itu tidak menghasilkan sama sekali atau sangat sedikit sekali ya, sehingga sangat sedikit insulin yang masuk ke aliran darah atau tidak ada sama sekali. Sehingga terjadilah penumpukan glukosa atau gula di dalam darah karena gula-gula tersebut tidak bisa diubah menjadi energi. Oke, itu kemudian untuk diabetes mellitus tipe 2, ini kenaikan gula darah karena terjadi penurunan sekresi insulin yang sangat rendah ya pada kelenjar pankreas. Nah, ini di sini yang menjadi faktor risiko, misalnya kalau kita katakan obesitas ya, obesitas, kemudian ada faktor herediter atau keturunan begitu ya. Ini mengakibatkan resistensi insulin ya. Kemudian otot tidak mampu menggunakan glukosa karena resistensi insulin tadi. Kemudian otot akhirnya tidak mampu menggunakan glukosa yang ada pada darah tersebut ya, sehingga terjadilah penumpukan glukosa. Kemudian untuk yang tipe gestasional ini ditandai dengan kenaikan gula darah pada masa kehamilan. Jadi pada wanita ya, ini gula darahnya meningkat selama kehamilan. Biasanya terjadi pada kehamilan umur 24 minggu ya. Dan kadar gula darah biasanya akan kembali setelah persalinan. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita mungkin akan melihat sedikit ya terkait dengan prevalensi diabetes secara global ya. Jadi supaya kita tahu atau aware begitu, sadar bahwa ternyata diabetes itu menghantui di seluruh dunia ya. Jadi merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang sangat signifikan ya untuk memperoleh solusi. Jadi kita bisa lihat prevalensi diabetes penduduk umur 20 sampai 79 tahun ya berdasarkan regional di tahun 2019. Jadi data yang
terakhir bisa didapat itu 2019 ya, belum ada yang terbaru. Jadi global itu prevalensi diabetes adalah 8,3%. Nah, kita lihat yang mana ini yang paling tinggi begitu ya. Jadi ada Arab Afrika Utara, kemudian ada Pasifik Barat, Asia Tenggara, di mana ini adalah regional kita ya. Kemudian ada Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, dan Afrika. Jadi di Asia Tenggara sendiri itu prevalensinya adalah 11,3%. Kemudian kita lihat 10 negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di tahun 2019. Ya, tentu saja Indonesia masuk ya 10 besar ya. Perlukah kita bangga dengan predikat ini ya? Tentu saja tidak ya. Jadi bisa kita lihat di sini Cina yang menempati urutan pertama, kemudian diikuti oleh India sebanyak 77 juta ya penderita, kemudian Amerika Serikat 31 juta, Pakistan 19 juta, Brasil 16 juta, Meksiko 12 juta, dan Indonesia itu 10,7 juta. Wah, luar biasa ya angkanya ini ya, 10,7 juta. Ya, ini menjadi perhatian khusus bagi kita semua, tidak hanya kita sebagai tenaga kesehatan, tapi kita sebagai individu juga sudah harus mulai sadar ya, bahwa kita harus mulai merefleksi diri, apakah diet saya sudah benar, kemudian apakah saya sudah melakukan aktivitas fisik cukup dalam seminggu, begitu ya. Kemudian kita bisa juga memperhatikan bagaimana saya mengelola stres dan sebagainya. Karena angka ini kemungkinan akan terus bertambah ya, karena semakin gencar pemeriksaan ya, sehingga akan semakin banyak ditemukan kasus. Kemudian gaya hidup manusia juga berubah ya, sudah lebih banyak sekarang pekerjaannya sedentari, mengakibatkan sedentary lifestyle. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, lebih banyak orang yang bekerja dari rumah, begitu ya, sehingga tidak harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, itu. Kemudian saya lanjut ke berikutnya. Nah, ini kondisi di Indonesia ya. Jadi data terakhir yang bisa diperoleh itu adalah masih dari Riskesdas ya, atau riset kesehatan dasar di tahun 2018. Jadi belum ada lagi data terbaru untuk kasus diabetes mellitus di Indonesia maupun penyakit kronis lainnya. Ya, karena untuk mengumpulkan data ini akan memerlukan waktu yang lumayan panjang ya, karena jumlah penduduk kita yang banyak, kemudian secara geografis juga negara kita adalah negara kepulauan yang tentu merupakan atau memberikan tantangan tersendiri ketika melakukan survei. Nah, hasil Riskesdas tahun 2018 ini menunjukkan bahwa dasar 11 tahun ini sebesar 2% ya. Jadi angka ini merupakan sebuah peningkatan dari tahun 2013 yang hanya 1,5%. Kemudian hanya dari angka tersebut ya, dari jumlah prevalensi diabetes yang diketahui di tahun 2018 itu ternyata hanya 25% penderita yang mengetahui dirinya diabetes. Jadi memang melakukan pemeriksaan begitu ya, ternyata mengidap diabetes itu hanya 25%. Ya, tentu saja ini akan menjadi fenomena gunung es yang mungkin akan lebih banyak lagi ya orang-orang yang ternyata mengalami diabetes tapi mereka mungkin tidak pernah melakukan pemeriksaan atau mungkin tidak terlalu aware bahwa mereka misalnya mengalami gejala-gejala diabetes mellitus seperti itu. Kemudian di seluruh provinsi ya, hampir di seluruh provinsi
terjadi peningkatan prevalensi diabetes mellitus ya. Kecuali di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian tapi bisa juga karena mungkin pemeriksaan atau mungkin rekam medis belum terlalu baik sehingga data-data dari masyarakat itu belum terrecord ya, sehingga hanya sedikit yang diketahui mengalami diabetes mellitus. Mungkin lebih banyak lagi ternyata masyarakat yang mengalami diabetes mellitus. Kemudian provinsi yang mengalami peningkatan prevalensi tertinggi yaitu ada Riau, kemudian DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Papua Barat. Kemudian prevalensi tertinggi itu ada di Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan juga Kalimantan Timur. Kemudian Bali juga pasti nanti kasusnya akan semakin meningkat ya. Kita perhatikan saja bagaimana perubahan dari data ini di tahun-tahun berikutnya. Jadi bagaimana caranya supaya nanti kita sebagai tenaga kesehatan maupun individu itu bisa memberikan edukasi atau mungkin lebih aware dengan kesehatan masyarakat pada umumnya untuk mencegah diabetes mellitus. Oke, saya lanjut lagi ya masih terkait dengan prevalensi diabetes mellitus. Jadi untuk diabetes mellitus ini lebih banyak ditemukan pada wanita daripada laki-laki ya. Jadi pada Riskesdas tahun 2018 ini ditemukan bahwa diabetes mellitus pada perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan perbandingannya adalah 1,78% terhadap 1,21%. Kemudian yang mungkin perlu diperhatikan di sini terutama nih untuk ibu-ibu ya, mohon untuk selalu menjaga kesehatannya, rajin berolahraga, kemudian kurangi stres, kemudian jaga pola makannya juga ya. Dan untuk para bapak-bapaknya ini tolong juga untuk memperhatikan nanti istri-istrinya di rumah, izinkan para istri untuk melakukan olahraga, kemudian bantu istri-istrinya untuk melakukan pekerjaan di rumah agar mereka tidak terlalu stres begitu ya. Mungkin bisa diperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Oke, kemudian untuk yang data berikutnya ini terkait dengan konsumsi minuman manis ya. Jadi kalau orang yang suka minum minuman manis tentu saja ini akan meningkatkan risiko untuk terjadinya diabetes ya. Jadi pada Riskesdas 2018 ini perilaku konsumsi makanan manis dan minuman manis ya, kalau mengkonsumsi 1-6 kali per minggu ini dapat meningkatkan prevalensi hingga 47,8% ya. Jadi mohon nanti ini terutama anak-anak, kemudian kita juga ya harus memperhatikan tadi sudah disampaikan juga banyak terkait dengan gula begitu ya. Jangan sampai nanti ketika pagi minum kopi kopinya harus manis gitu ya, kemudian siangnya ternyata diikuti juga makan siangnya dengan es teh manis misalnya. Nah itu bisa dikalkulasi ya berapa gula yang sudah kita konsumsi, itu mohon diperhatikan ya. Tadi sudah disampaikan juga ya terkait dengan apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi gula atau mungkin mengganti gula pasir begitu ya. Kemudian kelompok umur ya. Jadi untuk kelompok umur ini yang tertinggi adalah pada kelompok umur 55 sampai 64 tahun ya. Kemudian diikuti oleh usia 65 sampai 74 tahun. Ya, ini nanti bisa diperhatikan mungkin anggota keluarganya, kemudian atau pasien-pasiennya ya.
yang memiliki risiko tinggi atau kelompok umur yang berisiko untuk mengalami diabetes mellitus. Kemudian ada juga prevalensi menurut tempat tinggal ya. Jadi di kota ini lebih banyak ditemukan kasus diabetes dibandingkan dengan di desa. Jadi kemungkinan atau potensial ini karena di kota kan lebih banyak fasilitas kesehatan ya. Maksudnya orang akan lebih mudah misalnya melakukan pemeriksaan, kemudian mungkin di berbagai, kalau misalnya kita lihat di Bali ya, di Banjar-Banjar, mungkin di Denpasar itu banyak yang memiliki posbindu atau mungkin posyandu lansia begitu ya. Jadi screeningnya lebih sering dilakukan sehingga penemuan kasusnya jadi lebih cepat begitu ya, dibandingkan mungkin di daerah pedesaan yang fasilitas kesehatannya mungkin masih belum terjangkau oleh semua orang begitu ya, sehingga penemuan kasusnya juga rendah. Kemudian tingkat pendidikan. Nah, ini tingkat pendidikan diabetes itu prevalensinya lebih tinggi pada orang yang lulusan universitas ya, dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Hal ini kemungkinan karena ketika lulusan universitas mereka akan mungkin memperoleh gaji yang lebih tinggi begitu ya, sehingga mereka makanan itu lebih affordable atau makanannya bisa lebih terjangkau, mau makan apapun bisa dibeli ya, sehingga jadi overconsumption ya, jadi makannya jadi lebih banyak ya gitu. Kemudian saya lanjut ke berikutnya. Nah, terkait dengan COVID-19 ya. Jadi kita ketahui kalau di tenaga kesehatan ini pasti sudah memahami ya bahwa orang-orang yang mengalami diabetes mellitus itu akan lebih berisiko untuk terinfeksi oleh COVID-19 ya. Dan bahkan kondisinya mungkin akan lebih parah ya dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki diabetes mellitus kalau dia terinfeksi COVID-19. Nah, bagaimana hubungannya ya? Jadi hubungan antara diabetes dan COVID-19 itu sifatnya biounivokal ya. Jadi di satu sisi penderita diabetes mengalami perburukan karena kondisi diabetesnya ya. Jadi kondisi diabetesnya akan lebih memperburuk kondisinya ketika terinfeksi COVID-19. Sedangkan di sisi lain, SARS-CoV-2 atau virus yang mengakibatkan COVID-19 ini dengan karakter tropismenya atau kemampuan si virus ini menginfeksi sel, ini dapat mengakibatkan diabetes onset baru atau mengakibatkan hiperglikemi yang mengharuskan seseorang masuk rumah sakit. Jadi seperti itu. Kemudian terjadi kerusakan fungsi sel ya, bersama-sama dengan terjadinya inflamasi atau badai sitokin, kemudian terjadi respon hormonal yang mencegah regulasi, ini dapat memicu komplikasi metabolik akut atau DKA begitu ya. Diabetes onset baru yang diakibatkan karena SARS-CoV-2 ini, kemudian terjadi juga hiperglikemi saat masuk rumah yang mengharuskan pasien atau individu masuk rumah sakit, kemudian terjadi penurunan metabolisme akut. Ini yang pada akhirnya akan memperburuk hasil atau outcome orang yang terinfeksi COVID-19 yang juga mengalami diabetes mellitus. Semoga tidak terlalu membingungkan ya. Jadi gambarnya seperti ini, semoga bisa dipahami. Tapi saya yakin ini semua yang hadir di sini sebagian besar ya pasti sudah memahami tentang hal ini. Oke, bagaimana dengan manajemen dari diabetes mellitus ya? Jadi
Untuk manajemen diabetes mellitus, sebenarnya tidak ada bedanya ya ketika ada pandemi dan tidak ada pandemi, begitu ya. Yang jelas pertama itu obat-obatan ya, itu harus diperhatikan, kemudian self monitoring gula darah atau rajin memonitor gula darahnya sendiri, begitu ya. Kemudian diet tentu saja, aktivitas fisik, kemudian perawatan kaki, manajemen stres ya, kemudian mengurangi rokok dan minuman keras serta memperhatikan komplikasi. Nah, untuk obat-obatan ini orang dengan diabetes mellitus itu ketika situasi pandemi ya, apalagi di awal-awal pandemi begitu ya, mungkin akan seringkali melewatkan janji dengan dokternya ya, atau mungkin mereka tidak terlalu sering untuk datang ke pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kondisi diabetesnya. Kemudian hal ini akan mempengaruhi juga ya ketersediaan obat-obatan di rumah seperti itu ya. Kemudian hal ini juga akan memicu terjadinya hiperglikemi ya. Nah, untuk tetap bisa memperoleh atau mengakses obat-obatan ini, maka selama pandemi ini sangat dianjurkan ya untuk bisa memanfaatkan telemedicine ya untuk pasien-pasien diabetes mellitus maupun penyakit kronis lainnya. Dan petugas kesehatan atau tenaga kesehatan ini sangat perlu ya meningkatkan pendidikan kesehatan terkait dengan interaksi obat yang bisa diberikan baik kepada pasien maupun keluarganya. Oke, yang untuk self monitoring gula darah atau memonitor sendiri gula darah ini wajib ya dilakukan sebenarnya oleh pasien diabetes mellitus baik tidak ada pandemi maupun lebih-lebih selama pandemi ya. Jadi kontrol glikemik ini akan mengurangi ya risiko dan tingkat keparahan infeksi apapun termasuk juga infeksi COVID-19. Kemudian pemantauan kadar glukosa darah Ya, tuh dong, ada. Baik. Jadi kontrol glikemik ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pneumonia, bakteri ataupun yang lainnya ya. Kemudian bahkan ada satu penelitian ya di Cina selama pandemi COVID-19 lansia dengan DM tipe 2 ini mengalami perburukan kontrol glikemik ya, yang akhirnya bermanifestasi sebagai glukosa darah puasanya menjadi meningkat begitu ya. Jadi kontrol glikemik selama pandemi ini sangat berpotensi terjadi penurunan ya. Jadi orang tidak terlalu aware bahwa dia harus tetap memantau kadar gula darahnya walaupun selama pandemi ini. Kemudian diet ya, ini sudah dijelaskan panjang lebar tadi oleh Kak Febri ya dengan slide-nya yang begitu cantik ya. Tentu saja selama pandemi maupun tidak pandemi ya, pasien-pasien yang mengalami peningkatan kadar gula darah atau diabetes ini harus melakukan pembatasan atau kontrol terhadap makanannya. Nah, biasanya kalau selama pandemi yang mengakibatkan atau mungkin berpotensi mengakibatkan terjadinya peningkatan kadar glukosa darah itu karena ada lockdown ya. Jadi mungkin akses ke tempat untuk membeli makanan begitu terbatas ya, sehingga akhirnya mereka mengubah diet mereka ya, mungkin akan lebih banyak makanan yang tinggi kalori yang dimakan seperti itu, karena mungkin tidak bisa memperoleh atau membeli buah-buahan atau sayuran begitu ya, sehingga akhirnya yang banyak dimakan adalah makanan yang kalorinya tinggi. Kemudian untuk aktivitas fisik, jadi aktivitas fisik ini merupakan bagian perawatan rutin ya pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Nah, sayangnya selama pandemi ini kita jadi khawatir untuk keluar rumah ya, apalagi misalnya
orang-orang yang mengalami penyakit kronis mungkin akan 2 kali lipat lebih khawatir untuk keluar rumah ya daripada mungkin orang yang tidak mengalami penyakit kronis gitu ya. Akhirnya karena mereka tidak berani keluar rumah, kemudian akhirnya aktivitas fisik juga tidak dilakukan. Mungkin dulu ada pasien yang selalu misalnya pergi ke lapangan untuk berolahraga, entah itu jogging atau sekedar jalan kaki, atau mungkin ada yang rajin ke gym begitu ya, tapi karena kondisi seperti ini, akhirnya tidak berani ke tempat-tempat yang berpotensi terjadi kerumunan begitu ya, apalagi di gym ya yang biasanya tertutup ya, kemudian dengan AC begitu ya, jadi kekhawatiran untuk terkena COVID-19 itu akan menjadi lebih tinggi lagi ya. Jadi akhirnya nggak jadilah ke gym gitu, nggak usahlah ke gym gitu. Akhirnya tidak berolahraga. Kemudian kita juga tidak bisa keluar rumah hanya misalnya sekedar berkunjung ke tempat saudara atau tetangga, itu juga menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan sekarang ya. Sehingga akhirnya lebih banyak di rumah, duduk, menonton TV begitu ya. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat aktivitas fisik itu semakin menurun ya di masyarakat. Kemudian perawatan kaki. Nah, perawatan kaki secara rutin ini juga wajib dilakukan oleh penderita diabetes mellitus ya. Jadi pada pasien yang mengalami diabetes mellitus, perawatan kaki yang direkomendasikan itu termasuk pastikan mereka memakai alas kaki yang sesuai, kemudian menghindari risiko terkena benda tajam maupun yang abrasif, begitu ya. Kemudian lakukan pemeriksaan kaki secara teratur untuk penyakit pembuluh darah dan juga neuropati perifer, begitu ya. Kemudian praktik perawatan kaki diabetik ini bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kaki setiap hari kalau ada cedera, begitu ya. Kemudian ada kapalan, itu juga perlu diperhatikan, ada edema. Kemudian pastikan pasien mencuci kakinya dengan air hangat dan sabun yang lembut. Nah, ini bisa diajarkan kepada pasien dan juga keluarganya ya. Kemudian pastikan juga mereka setelah mencuci kaki itu mengeringkan kaki secara menyeluruh ya, terutama di sela-sela kaki. Kemudian alas kakinya pastikan juga tidak menggunakan yang terlalu ketat ya, yang akhirnya nanti akan menimbulkan gesekan pada kulit yang menimbulkan luka. Kemudian sampaikan juga kepada pasien atau mungkin keluarga ya, mungkin yang memiliki diabetes mellitus ini untuk menghindari panas secara langsung atau tidak menginjak panas secara langsung. Misalnya tidak berjalan tanpa alas kaki di trotoar yang panas begitu ya, atau pantai berpasir panas. Nah, itu hal-hal yang dihindari. Nah, seringkali kita mendengar ya kalau banyak pasien diabetes itu dia sering jalan kaki tanpa alas kaki karena mereka mendengar begitu ya bahwa itu lebih menyehatkan. Nah, itu yang perlu diluruskan. Karena tanpa alas kaki tentu saja itu akan beresiko mereka menginjak misalnya benda tajam, kemudian panas tadi ya, yang akhirnya akan mengakibatkan luka. Oke, mungkin itu untuk perawatan kaki ya. Kemudian manajemen stres. Nah, ini juga penting sekali ya. Jadi apalagi orang dengan diabetes mellitus maupun penyakit kronis lainnya ya, mereka sudah merasa bahwa mereka akan terkena COVID-19 itu lebih gampang daripada orang yang tidak mengalami penyakit seperti mereka begitu ya, sehingga itu juga akan meningkatkan kecemasan mereka ya selama pandemi ini. Jadi mungkin mereka akan cemas untuk kemana-mana begitu, atau mungkin ketika ada orang datang ke rumah mereka jadi cemas begitu ya. Kemudian terjadinya PPKM begitu, di mana keluar rumah itu sangat-sangat dibatasi, ya itu juga
akan menimbulkan stres tersendiri ya, kita yang orang tidak memiliki penyakit kronis aja itu akan merasa sangat stres ya, ada di rumah terus begitu ya, apalagi mungkin orang-orang yang memiliki penyakit kronis yang mungkin biasanya mereka bisa leluasa bertemu dengan teman-temannya hanya untuk sekedar sharing terkait kondisi mereka, tapi saat ini mereka tidak bisa melakukan. Nah, itu juga akan menimbulkan stres tersendiri ya. Jadi ini perlu diperhatikan juga oleh anggota keluarga, kemudian oleh tenaga kesehatan ya, terkait dengan stres yang dialami oleh pasien-pasien diabetes mellitus maupun penyakit kronis lainnya. Kemudian merokok dan minum. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Kalau ada keluarganya mungkin yang mengalami diabetes tapi masih merokok ataupun minum minuman keras, ini disarankan atau sarankan mereka untuk segera berhenti begitu ya, atau mungkin dikurangi dan akhirnya benar-benar berhenti. Nah, tenaga kesehatan juga penting untuk selalu mengencourage ya, agar pasien yang diabetes itu tidak merokok begitu ya, atau berikan tipsnya bagaimana caranya untuk menghentikan kebiasaan merokok dan minum minuman keras. Ya. Kemudian perhatikan komplikasi, ini penting juga disampaikan kepada baik ke pasien, kepada keluarga ya, terkait dengan komplikasi yang mungkin timbul pada pasien-pasien diabetes mellitus ya. Jadi anggota keluarga atau orang terdekat yang mungkin memang in charge untuk perawatan si pasien diabetes mellitus ini diberitahu ya tentang misalnya gejala umum ketoasidosis, kemudian kalau terjadi hipoglikemi begitu ya. Kalau ketoasidosis misalnya ada sesak nafas atau mungkin nafasnya berbau buah, nah itu harus dicurigai kalau sudah ada aroma buah ketika anggota keluarganya bernafas begitu ya, itu dicurigai terjadi ketoasidosis diabetikum. Kemudian ada mual muntah dan mulut sangat kering, ya, mulut pasien menjadi sangat kering. Kemudian hipoglikemi juga ya, jadi harus dididik apa yang terjadi ketika ada hipoglikemi pada pasien ya, misalnya kita kasih tahu bahwa tanda gejala hipoglikemi itu biasanya pasien akan merasa akan gemetar, kemudian cemas, kemudian berkeringat, kedinginan ya, lekas marah, kebingungan gitu ya. Kemudian pusing, lapar, mual ya, pucat, mengantuk ya. Kemudian merasa lemah gitu ya. Kemudian penglihatannya kabur, kesemutan, atau mati rasa pada bibir. Nah, hal-hal seperti itu perlu disampaikan kepada keluarga atau orang terdekat yang merawat pasien-pasien diabetes mellitus. Oke, mungkin itu untuk manajemennya. Saya lanjutkan dengan Ibu Ari, mungkin waktunya boleh diperhatikan lagi 5 menit nggak, Ibu? Oh, oke, baik. Tips bagi penyandang diabetes ya, tadi sudah disampaikan ya terkait dengan makanan, jadi tolong lebih banyak konsumsi makanan yang sehat ya, jangan mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung gula sederhana, mengandung lemak dan juga natrium. Kemudian ini ada catatan juga dari Germas ya, kalau ingin mengganti gula menjadi gula alternatif ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Febri tadi, itu diperhatikan juga ya label atau kemasan pada makanan yang mengandung gula alternatif tersebut. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman untuk manajemen diabetes juga ya, ada ABC diabetes ya. A itu adalah untuk tes
1C, ini hanya adalah di bawah 7%, kemudian B itu blood pressure, itu untuk tekanan darah ya. Pastikan tekanan darah di bawah 140 sampai 140-90 mm Hg. Tapi ini juga perlu lebih konsultasi lebih lanjut dengan tenaga kesehatan ya. Kemudian C, kolesterol, ini perhatikan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung terlalu banyak LDL atau kolesterol jahat begitu ya. Kemudian S itu stop smoking, berhenti merokok. Itu hal-hal yang mungkin juga perlu diperhatikan oleh pasien-pasien yang mengalami diabetes. Nah, ini langkah-langkah pencegahan selama pandemi COVID ya. Jadi sama saja dengan protokol kesehatan pada umumnya ya, yang juga harus diperhatikan oleh pasien-pasien diabetes ya. Tetap menjaga kondisi tubuh, kemudian lakukan physical distancing, kemudian mencuci tangan, kemudian pastikan selalu menggunakan masker ya, kemanapun atau mungkin kalau ada orang datang ke rumah itu harus segera pakai maskernya walaupun Anda kenal dengan orang tersebut ya, tapi kita tidak pernah kenal dengan virus yang dibawanya begitu ya. Kemudian hindari menyentuh permukaan yang sering disentuh di tempat umum begitu ya. Kalau misalnya pun menyentuh itu harus segera mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian kalau ada gejala demam, batuk, pilek, ini segera menghubungi dokter atau mungkin fasilitas kesehatan ya untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, telemedicine kan sedang marak ya sekarang ya, karena ini sebenarnya lebih dianjurkan untuk digunakan ya atau dimanfaatkan oleh masyarakat agar tidak langsung datang ke pelayanan kesehatan yang mungkin akan memberikan resiko tinggi terutama bagi pasien-pasien diabetes mellitus ataupun pasien-pasien dengan penyakit kronis lainnya terpapar oleh COVID-19, sehingga mungkin bisa menggunakan platform telemedicine. Jadi ada beberapa platform yang di-approve oleh Kementerian Kesehatan ya, dan Kementerian Kesehatan sendiri memiliki juga ya telemedicine yang namanya Temenin ya. Jadi bisa dibuka nanti di temenin.kemkes.go.id. Kemudian ada 11 platform telemedicine lainnya juga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Jadi bisa berkonsultasi dengan dokternya secara dengan cara chat begitu ya. Nah, untuk kasus COVID-19 ini ada pelayanan yang diberikan secara gratis ya. Tapi kalau untuk penyakit lainnya mungkin akan dikenakan bayaran. Nah, itu bayarannya juga akan tergantung ya. Kalau misalnya dokter umum mungkin akan lebih murah, kemudian dokter spesialis mungkin akan lebih mahal. Jadi seperti itu. Nah, ini supaya bisa digunakan oleh lebih banyak masyarakat ya, sehingga tidak terjadi kunjungan ke rumah sakit yang terlalu sering yang meningkatkan risiko untuk terpapar COVID-19. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi berdamai dengan diabetes mellitus selama pandemi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga informasi yang saya berikan bisa sedikit menambah wawasan Bapak Ibu semua, yang saya yakin pasti sudah lebih memahami ya daripada informasi yang saya sampaikan tadi. Ya, semoga nanti mungkin ada yang belum terlalu memahami tentang diabetes bisa sedikit lebih paham ya, atau mungkin lebih aware dengan diabetes mellitus. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Pandit. Oke, terima kasih banyak Ibu Ari. Wah, lumayan membuka insight banget ini ya. Banyak diberikan tentang manajemen diabetes juga, terus juga praktisinya di masa kita di pandemi juga. Nah, mungkin ini kita langsung aja ya Ibu Ari. Terima kasih sebelumnya atas sharing-nya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Ini ada pertanyaan, mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya juga, itu silakan taruh di kolom chat ya. Dan sebelumnya ini udah ada pertanyaan, mungkin saya bacakan terlebih dahulu ya Ibu Ari. Oke, ini langsung aja dari Kak Dayu Diah
Polkesden ya. Om Swastiastu juga Kak Dayu. Perkenalkan, saya Ida Yudia Pertiwi Susanti dari Politeknik Kesehatan Denpasar. Mohon izin bertanya, mengapa keturunan diabetes 4 kali beresiko terkena diabetes mellitus? Apa penyebabnya sehingga faktor keturunan itu lebih beresiko? Sekian, terima kasih. Silakan Ibu Ari. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini dari Poltekkes Denpasar. Ini mahasiswa mungkin ya. Oke, untuk adik Ida Ayudia, jadi mungkin sudah sempat juga mempelajari sedikit ya terkait dengan hal ini ya, bahwa ketika keturunan itu berarti kan kita memperoleh DNA dari orang tua kita begitu ya, atau mungkin orang tua kita mendapatkan DNA dari orang tuanya begitu, yang akhirnya akan diturunkan kepada kita, di mana semua hal atau karakter yang ada pada orang tua kita maupun nenek kita begitu, itu juga akan diteruskan kepada kita. Nah, hal itu yang akhirnya membuat kita sudah punya modal begitu ya, modal dalam tanda kutip bahwa kalau kita tidak menjaga kesehatan dengan baik, maka kita akan lebih berpotensi daripada orang yang tidak membawa gen diabetes begitu ya. Jadi lebih cepat untuk bisa berkembang menjadi diabetes mellitus kalau misalnya ditambah dengan gaya hidup yang tidak sehat. Karena itu tadi karakter yang ada pada orang tua atau mungkin nenek, kakek yang memiliki diabetes itu sudah diwariskan ke anak cucunya begitu ya, yang membuat dia memiliki juga kecenderungan untuk mengalami diabetes mellitus. Mungkin seperti itu. Oke, itu tadi soal keturunan mungkin Ibu ya. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang nyambung nih. Oke, selamat siang Ibu Ari. Saya dari Rumah Sakit Wangaya izin bertanya tentang latihan kaki DM, seperti apa saja gerakannya. Dan ini juga ada yang nyambung nih Ibu, dari Ibu Ninyoman Suratmiti. Sejauh mana aktivitas fisik mampu menurunkan DM. Jadi mungkin dari aktivitas fisik sejauh mana menurunkan dan seperti apa latihan untuk kaki diabetes mellitus nih, Ibu Ari. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi di atasnya mungkin ada yang tentang madu ya. Ada yang bertanya terkait dengan madu. Apakah kadar gula bisa terganggu karena memakai madu? Ya, madu juga mengandung glukosa ya. Ya, tentu saja kalau misalnya dikonsumsi secara berlebihan gitu ya, itu juga akan meningkatkan kadar gula darah begitu ya. Jadi mungkin diperhatikan ya berapa, karena madu itu kan kadang beda-beda ya. Setiap merek akan memiliki kandungan glukosanya berbeda. Apalagi kalau misalnya ternyata ada madu yang memang lebih banyak gulanya begitu ya. Jadi tentu saja kalau misalnya dikonsumsi secara berlebihan begitu ya, tentu saja itu juga akan meningkatkan kadar glukosa darah, terutama pada pasien-pasien yang mengalami diabetes. Nah, kemudian untuk latihan kaki diabetes mellitus ya, Ibu dari Iwayan Puspa Adi. Latihan kaki diabetes mellitus ini gerakannya seperti apa saja? Saya tidak membawa gambar hari ini, tapi saya bisa arahkan, nanti bisa dibuka di apa namanya, di P2PTM Kemenkes RI ya. Di sana banyak sekali infografik untuk diabetes mellitus yang bisa dibaca terkait dengan A to Z tentang diabetes mellitus ya, baik itu senam kaki ya, untuk diabetes mellitus itu ada gambarnya. Silahkan nanti bisa merujuk ke website tersebut ya, dan saya rasa itu sangat informatif ya. Jadi website yang disediakan oleh Kemenkes ini sangat bagus sekali ya bagi masyarakat ya, ataupun bagi tenaga kesehatan begitu yang memerlukan misalnya media edukasi untuk diberikan kepada pasiennya. Jadi sudah ada bagus-bagus gambarnya ya, dan sangat informatif. Jadi silahkan Bapak untuk merujuk ke websitenya P2PTM Kemenkes RI. Oke, kemudian saya baca langsung aja ya Mbak Pandit ya. Boleh Ibu Ari, silakan. Selamat siang, sejauh mana aktivitas fisik mampu menurunkan DM?
Wah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, aktivitas fisik atau berolahraga ini salah satu manajemen wajib ya yang dilakukan oleh pasien-pasien dengan diabetes mellitus begitu ya. Tapi yang perlu diingat adalah hindari aktivitas fisik dengan intensitas yang tinggi. Nah, yang bisa dilakukan untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu adalah aktivitas fisik dengan intensitas sedang. Jadi intensitas tinggi itu ciri-cirinya adalah saat latihan fisik. Jadi ketika dia berolahraga itu seseorang kesulitan bicara ya. Jadi kalau misalnya pada saat dia berolahraga kemudian kita ajak ngomong terus dia tidak bisa bicara atau kesulitan berbicara, itu berarti intensitasnya tinggi. Nah, kalau intensitas sedang itu saat latihan seseorang masih bisa berbicara walaupun terengah-engah. Intensitas sedang ya, itu yang direkomendasikan untuk pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus. Jadi jangan melakukan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi ya. Justru itu akan meningkatkan atau beresiko terpapar infeksi lebih tinggi. Oke, mungkin itu untuk Ibu Suratmiti. Kemudian, oke, ini ada dari Bapak Dewa Antara. Bagaimana deteksi dini untuk mengetahui penderita DM? Karena lebih sering diketahui setelah mengalami keluhan. Apakah cukup dengan pemeriksaan gula darah sewaktu atau harus memeriksakan diri cek HbA1c? Ya, mungkin tadi saya sudah sempat sampaikan juga bahwa ciri klasik dari diabetes mellitus ya, Bapak, ada kelelahan, kemudian kesemutan gitu ya, kemudian lukanya susah sembuh, kemudian kehilangan berat badan yang cukup signifikan begitu ya, yang tiba-tiba kurus gitu ya, bajunya mungkin yang dulu mungkin nggak muat terus tiba-tiba muat gitu. Nah, itu bisa dicurigai adanya peningkatan glukosa darah. Nah, untuk lebih memastikan maka harus dilakukan pemeriksaan gula darah. Itu tadi bisa dengan yang Bapak sampaikan, itu bisa dengan gula darah sewaktu atau langsung pemeriksaan HbA1c. Jadi seperti itu. Oke, ada dari Sandra Widyarsani. Sandra ingin bertanya, apakah penting bagi penderita DM dengan onset lebih dari 6 bulan untuk memeriksakan kadar proteinuri? Jika iya, berapa waktu ideal dilakukan pemeriksaan tersebut? Wah, ini pertanyaannya ya. Padahal saya tidak ada membahas ini tadi. Mungkin kalau ada dari audiens yang bisa membantu saya untuk menjawab ini, saya yakin di sini banyak senior keperawatan yang bisa membantu saya untuk menjawab ini. Saya persilahkan bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Sandra di kolom chat ya. Mungkin dari Bapak Ibu dosen yang dari Poltekkes. Oke, saya lanjut saja untuk Ibu Oke Swarningsih. Untuk produk pemanis stevia tropicana, apakah bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes? Nah, ini sebenarnya mungkin lebih cocok tadi Kak Febri yang menjelaskan ya. Saya rasa ini sudah tercover juga tadi disampaikan bahwa pemanis dari tropicana itu aman untuk penderita diabetes. Asalkan juga diperhatikan jangan sampai misalnya fokusnya tidak hanya menggunakan tropicana untuk kopi saja gitu, tapi ternyata makanan yang lain menggunakan gula biasa. Nah, itu sama juga tidak akan menunjukkan hasil yang signifikan begitu ya. Jadi
Perlu diperhatikan juga bagaimana atau berapa sih yang harus digunakan kalau untuk produk-produk pemanis seperti stevia tropicana. Kemudian perhatikan juga makanan lain, apakah makanan lain mengandung gula atau tidak, begitu ya. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa maksimal dalam sehari itu adalah untuk setiap orang per hari itu konsumsi gulanya adalah 4 sendok makan. Jadi jangan sampai lebih dari itu. Jadi seperti itu. Iya, betul. Mungkin saya mau menambahkan untuk tadi yang Iya, ada silakan. pertanyaan dari Bu Oka ya. Jadi Tropicana Slim Stevia itu bisa Ibu untuk DM karena di stevia itu 0 kalori dan bahannya itu lebih alami yaitu dari daun stevia. Jadi bisa banget untuk penderita DM atau untuk mencegah DM ya. Karena itu 0 kalori. Silakan Ibu Ari, mungkin waktunya lagi 5 menit Ibu, ada satu pertanyaan lagi. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan, apa saja faktor yang meningkatkan risiko diabetes pada ibu hamil dan bagaimana cara pencegahannya? Nah, ini mungkin lebih kepada perubahan hormonal ya yang mengakibatkan juga terjadinya diabetes gestasional. Nah, saya belum terlalu banyak mempelajari terkait bagaimana cara pencegahannya karena terkadang ini kan akan muncul secara tiba-tiba ya pada usia kandungan 24 minggu begitu ya. Yang jelas mungkin dengan antenatal care yang rutin begitu ya, jadi bisa segera diketahui kalau misalnya memang mengalami diabetes gestasional sehingga bisa diambil tindakan untuk menurunkan risiko perburukan kondisi ya, baik pada ibu maupun pada janin yang sedang dikandung. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi saya hari ini. Apabila ada mungkin yang belum terjawab, mungkin nanti saya bisa dijapri secara langsung ya. Saya akan berusaha untuk memberikan jawaban sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih Mbak Pandit. Oke, terima kasih juga Ibu Ari. Sharingnya keren banget dan banyak mungkin yang bermanfaat ya buat kita semuanya. Tapi mohon maaf sekali lagi buat peserta dan juga Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya karena berhubung waktu ya, jadi tidak bisa semua pertanyaan dibahas. Harapannya mungkin nanti bisa ditanyakan Japri ya melalui Nurse Ari, nantinya akan dijawab sebisa dan seusahanya pastinya. Nah, terima kasih banyak ya Ibu Ari Sawitri atas waktu dan sharingnya juga kepada teman-teman atas pertanyaannya juga. Mungkin sebagai penutup nih ya, saya ingin reminder kembali. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Semoga besok kita berjumpa lagi di acara senam online serentak. Mungkin bagi teman-teman yang belum mendaftar, sekali lagi saya akan berikan linknya untuk mendaftar di kolom chat ya. Oke, sebentar. Nah, nanti teman-teman bisa mendaftar di sini dan mohon dicek di emailnya masing-masing mengenai link Zoom untuk besok hari. Jadi besok pagi-pagi kita akan bertemu di senam online. Nah, sebelumnya sebagai penutup nih ya, tadi udah banyak yang tanya nih. Wah, ternyata produk Tropicana Slim tidak hanya sweetener klasik, tidak hanya sweetener diabetik. Saat teman-teman mengisi juga, sudah banyak nih yang tahu ternyata Tropicana Slim banyak mengeluarkan produk baru ya. Nah, mungkin sebagai sharing informasi, barangkali sangat berguna bagi kesehatannya Bapak Ibu semuanya, teman-teman rekan-rekan semuanya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, nih berikut ini merupakan banyak sekali ya produk-produk kita yang ternyata 0 kalori atau rendah kalori dan pastinya cocok nih untuk batasi gula, garam, lemaknya Bapak Ibu dan juga kakak-kakak semuanya. Oke, mungkin udah kelihatan ya di layarnya ya. Nah, oh ini dia. Jadi bisa untuk rekan-rekan dan kakak-kakak semuanya. Jadi ada pelengkap masakannya. Kita ada dari minyak, kita juga ada dari kecap. Kemudian yang suka ngemil nih ya, yang ngemilnya tidak dibatasi gitu ya. Kita tuh juga ada cookies. Jadi tadi udah ada yang bertanya tentang Hokkaido cheese cookies, juga ada yang rasa keju, ada yang rasa ubi ungu, ada yang rasa coklat juga. Buat yang suka ngemil-ngemil tapi
ingin batasi kalori dan juga yang rendah gula atau yang sugar free, kita juga ada. Nah, yang sugar free itu kita juga ada minuman oat drink nih, minuman yang terbaru dari kita. Juga ada kopi, juga ada susu, dan masih banyak lagi produk-produknya kita. Mungkin yang masih penasaran gitu ya, ingin lihat harganya, ingin ngelihat nutrition facts-nya, itu bisa langsung kunjungi di website kita. Itu ada di website nutrimatbali.orderonline.id seperti yang saya share screen pada hari ini. Nah, ini tampilan website kita, itu e-commerce yang di Bali. Mungkin dari Bapak Ibu dan kakak-kakak semua informasi bahwa di e-commerce ini harganya lebih khusus ya. Jadi harganya di bawah harga di pasaran begitu. Jadi sangat spesial untuk hari ini kepada bapak-bapak, ibu dan juga kakak-kakak semuanya. Nah, kita juga ada kode voucher nih. Ada kode voucher Bali 3 Bedes untuk bisa dapetin free ongkir. Tapi kalau mau tanpa minimal belanja, itu minimal belanja Rp0 aja. Itu tinggal hubungi kontak person ada di saya ya. Mungkin tadi Bapak Ibu dan juga kakak-kakak sudah saya hubungi di WhatsApp-nya masing-masing nih. Jadi nanti bisa dihubungi saya aja untuk nanti bisa mau tanya-tanya, boleh juga. Ini berapa kalorinya sih? Ini cocok nggak? Ini bisa nggak? Itu bisa banget. Bisa hubungi saya di WhatsApp untuk dapetin kode voucher yang tanpa minimal order, udah bisa dapetin free ongkir dan harga khusus pastinya untuk hari ini. Nah, saya share di ini juga ya. Saya share di kolom chat. Oke, nah dari Bapak, Ibu, dan juga kakak-kakak bisa langsung menuju website nih untuk dilihat langsung. Oh ya, bentar. Sebentar ya. Nah, ini. Di websitenya sudah saya chat di kolom chat ya. Mungkin bisa langsung diklik aja. Itu nanti kita udah banyak nih, ada banyak produk yang bisa dilihat, yang mungkin sangat berguna bagi kesehatannya Bapak Ibu, mungkin juga beliin orang tuanya atau mertuanya. Khusus hari ini aja, mungkin bisa di chat saya langsung, nanti bisa dapetin free ongkir dan harga khusus, sekali lagi tanpa minimal belanja ya. Jadi minimal belanja Rp0, kapan lagi kan bisa dapetin harga khusus dan juga free ongkir. Nah, mungkin dari itu ada yang mungkin bisa ada pertanyaan terlebih dahulu sambil menunggu. Sambil menunggu ada yang mungkin sambil buka link belanja, saya kirimkan link absensi untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada seluruh peserta yang hari ini sudah hadir. Kita berjumpa lagi besok di senam online. Nah, mungkin udah banyak yang terima email juga ya. Kalau yang belum daftar, silakan daftar terlebih dahulu. Jadi nanti akan dikirimkan emailnya di masing-masing email yang terregistrasi. Sekali lagi mohon stay di ruangan Zoom karena nanti akan bisa kelihatan nih yang stay yang mana aja untuk nanti kita bisa kirimkan sertifikat SKP-nya. Oke, saya sudah kirimkan link untuk absensi webinar hari ini. Mungkin boleh dibantu untuk save linknya dan bisa diisi ya untuk bisa absensi pada hari ini. Oke, sambil mengisi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada jajaran pimpinan dan juga seluruh panitia yang hari ini terlibat ya di webinar kita kali ini dalam menyambut Hari Diabetes Internasional kolaborasi dari PPNI dan juga Tropicana Slim. Semoga berikutnya di hari dan kesempatan berikutnya kita bisa berkolaborasi lagi dan harapannya hari ini memberikan banyak insight dan juga sharing ya bagi teman-teman semuanya. Dan semoga berguna hari ini pertemuan kita secara virtual hari ini. Sampai jumpa besok. Mungkin sebelumnya kita boleh foto bareng mungkin ya. Boleh dihidupin kameranya untuk kita bisa foto bareng nih sebagai kenang-kenangan ya. Hari ini kita udah selesai sharing. Udah selesai webinar juga.
Jadi mungkin boleh foto bareng nih. Boleh dihidupin kameranya. Dengan kerendahan hati Bapak Ibu dan kakak-kakak yang bersedia dan memungkinkan untuk dibuka kamera, boleh di on kamera untuk saya bisa foto bareng ya. Ini ada beberapa slide, mungkin kakak bisa stay aja, jadi saya yang fotoin. Oke, di slide yang pertama silahkan. 1, 2. Oke, sebentar. Di slide yang kedua, satu, dua. Oke. Di slide yang ketiga, sebentar. Oke, lagi satu slide ya. Di slide yang ketiga, 1, 2, 3. Oh, ini ada sepertinya ada yang ketinggalan link absensi ya. Sebentar saya kirimkan lagi. Oke, link absensi sudah saya kirimkan di chat ya. Baik, Bapak Ibu dan juga kakak-kakak semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga besok kita berjumpa kembali. Semoga hari ini juga bermanfaat dan salam sehat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Selamat siang. Mungkin saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Mbak Terima kasih Pandit. banyak. Selamat siang. Ya. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya hari ini. Kita jadi tahu ya produk-produk Tropicana Slim ya. Awalnya cuma tahu gula dan ya kecap, dan kita tahu sebagian besar sekarang produk-produk Tropicana Slim. Ya, semoga Betul. nanti kita bisa kerja sama lagi Mbak Pandit dalam acara seminar-seminar selanjutnya. Oke, ya, jadi berakhir sudah webinar pada siang hari ini ya. Jadi seluruh peserta webinar yang berbahagia, demikian serangkaian acara webinar pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami segenap atas nama panitia mengucapkan terima kasih. Om Santi-Santi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Pandit, Kak Rio, kemudian Pak Ditya, Bu Meta, Kak Eva, Kak Sawitri, terima kasih kesempatannya. Adik-adik Poltekkes, adik-adik Binus, adik-adik Wira, adik-adik Stikes Bali, dan semuanya yang telah berperan di sini untuk turut merayakan Hari Diabetik, dan teman-teman yang dari luar Pulau Bali juga terima kasih untuk kehadirannya. Saya lihat tadi ada dari Jogja dan dari tempat-tempat yang lain. Terima kasih, sampai jumpa, dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Teman-teman yang dari DPW juga ya. Kemudian ada Pak, terima kasih untuk Pak Sekretaris Umum BPNI yang telah memfasilitasi kegiatan ini juga. Kemudian Nutrifood, terima kasih banyak. Kemudian DPW Sebali yang telah hadir. Kemudian juga Ketua Ikatan Seminat tadi yang sudah hadir juga. Untuk semuanya terima kasih banyak.